Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, insyaallah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran akhlak dari kitab Ta'limul Muta'allim karangan Asy-Syaikh Az-Zarnuji. Sekarang kita sudah mencapai kepada fasal yang terakhir. Paham ya, yaitu fasal yang ke-13. Ini faslun fi ma yajlibur rizqa wa fi ma yamna'u wa ma yazidu fil umri wa ma yanqus. Pasal yang ke-13 yang menerangkan tentang hal-hal yang mendatangkan rezeki dan yang mencegah rezeki tersebut, dan yang memperpanjang usia serta yang mengurangi usia. Ini sudah bab yang terakhir. Alhamdulillah, insya Allah akan ada 2 pertemuan dalam bab yang terakhir ini. Kemudian bagi para penuntut ilmu harus memperhatikan makanan pokoknya. Maksudnya apa yang dimakan itu harus diperhatikan, dan perlu mengetahui apa yang menambah makanan tersebut. Maksudnya apa yang harus ditambahkan dalam makanan tersebut, apa yang kurang, apakah ini bagus untuk kesehatan atau tidak, itu harus diperhatikan. Dan mengetahui apa yang dapat menambah umur dan kesehatan. Jadi makanan juga itu dimakan dengan memperhatikan apakah makanan tersebut ada manfaatnya atau tidak, apakah makan tersebut menyehatkan atau tidak. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim bahkan dijelaskan harus mencari makanan yang sehat, yang dapat memperpanjang umur, agar ia bisa konsentrasi dalam menuntut ilmu. Ketika dia makannya makanan sehat, maka dia akan sehat terus, sehingga akan lancar menuntut ilmunya, jarang sakit, sehingga konsen dalam menuntut ilmu, belajar dan menghafal Al-Quran. Dan tentang itu para ulama menyusun beberapa kitab, dan aku sebutkan di sini, maksudnya musannif di sini sebagian saja secara ringkas. Yang pertama tentang mendatangkan rezeki. Jadi apa-apa saja yang bisa mendatangkan rezeki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddul qadara illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-bir fa innar rajul la yuhram ar-rizqa bidzambi yusibuhu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada yang dapat menolak qada. Apa qada itu? Yaitu kepastian Allah kecuali doa. Jadi nggak ada yang bisa menolak qada kecuali kita itu berdoa kepada Allah. Dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali berbuat baik. Semakin kita banyak berbuat baik, maka semakin dipanjangkan umur kita. Sungguh seseorang akan terhalang dari rezeki akibat dosa yang menimpanya. Ketika orang itu banyak berbuat dosa, maka Allah akan menghalangi rezeki datang kepadanya. Jadi harus diperhatikan. Berdasarkan hadis ini bisa dipastikan bahwa bertumpuk-tumpuknya dosa menjadi sebab terhalangnya rezeki, terlebih dari perbuatan dusta, perbuatan bohong. Oleh karena itu dusta mengakibatkan kefakiran, dan tentang itu terdapat hadis yang khusus. Ditanya oleh gurunya berbohong, ditanya oleh ustadznya berbohong, ditanya oleh orang tuanya berbohong, ditanya sudah belajar, sudah ikut pelajaran orang berbohong. Ingat, itu bisa menyebabkan terhalangnya rezeki akibat sering dusta. Jadi harus hati-hati. Begitu juga tidur di waktu subuh dapat menghalangi datangnya rezeki. Sedangkan terlalu banyak tidur mengakibatkan kefakiran harta dan juga ilmu. Telah berkata seseorang, sururun nasi fi lubsil libas
Wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'as. Kebahagiaan orang berada terletak memakai pakaian. Jadi orang memakai pakaian mereka pasti senang, pasti bahagia, pakaian baru apalagi. Dan kumpulnya ilmu terletak pada peninggalkan tidur. Jadi semakin kita meninggalkan tidur untuk belajar ya, bukan untuk bermain, maka itu tetap akan bisa mendatangkan ilmu. Sedikit kita tidur, banyak ilmu yang akan kita dapat. Dengan syarat kita harus belajar di waktu yang tidak tidur tersebut. Kemudian ada lagi syair yang menyandungkan sebuah syair, alaysa minal khusoni anna layaliya tamurru bila naf'in wa tuhsabu minal umur. Bukanlah termasuk kerugian, yaitu malam-malamnya yang telah lalu tanpa ada manfaat, sementara umurnya itu terus berjalan. Kumil layla ya hada la'allaka tursyad ila kukam tanamul layla wal umru yanfud. Hidupkanlah malammu wahai santri, mudah-mudahan kamu diberikan petunjuk sampai kapan kamu akan terus tidur, padahal umur semakin habis. Setiap waktu umur kita itu semakin berkurang. Tidak ada yang tahu umur kita itu sampai mana. Jadi harus digunakan semaksimal mungkin. Adapun tidur dengan telanjang, kencing dengan telanjang, makan dalam keadaan junub, dan sambil leyeh-leyeh, istilahnya santai-santai, meremehkan hidangan makanan yang jatuh. Ada makanan yang jatuh diremehkan, gak diambil. Membakar kulit bawang merah dan bawang putih, mengelap dengan sapu tangan, menyapu rumah di waktu malam, membiarkan sampah di rumah menjadi kotor, berjalan di depan para guru, memanggil kedua orang tuanya dengan nama keduanya. Jadi nggak pakai bapak, ibu, ayah, ibu, mama, papa, nggak pakai langsung namanya, itu kurang aja, nggak boleh. Mencukil sisa makanan di gigi dengan benda keras, membasuh tangan dengan lumpur dan debu, duduk di ambang pintu, bersandar pada satu daun pintu, wudhu di kamar kecil atau di WC, bukan di tempat wudhu, menjahit pakaian yang sedang dipakai di badan, mengeringkan muka dengan pakaian, membiarkan sarang laba-laba di rumah, meremehkan sholat, cepat-cepat keluar dari masjid setelah sholat subuh, berpagi-pagi berangkat ke pasar, lambat pulang atau terlambat pulang dari pasar, membeli rontokan makanan dari orang-orang yang miskin atau orang-orang yang melarat yang meminta-minta, berdoa jelek kepada anak, membiarkan bejana atau kuali itu terbuka, memadamkan lampu dengan napas atau tiupan, ada lilin ditiup. Semua itu adalah mengakibatkan kefakiran. Jadi hal-hal yang remeh tersebut itu ternyata bisa menyebabkan suatu kefakiran bagi seseorang. Harus diperhatikan, harus dicatat. Ternyata hal remeh, membiarkan sampah di rumah, membiarkan sarang raba-raba ada di rumah kotor, suka menyia-nyiakan makanan, ternyata itu bisa menyebabkan kefakiran, terlambatnya datang suatu rezeki. Subhanallah. Dan begitu juga ditulis ya, menulis dengan pena yang rusak yang diikat. Jadi sudah rusak penanya diikat, dipaksa. Menyisir dengan sisir yang patah. Tidak mendoakan orang tua dengan doa yang baik. Naudzubillah. Memakai sorban sambil duduk, pasang celana sambil berdiri, memiliki sifat yang bakhil atau pelit, terlalu perhitungan, terlalu pelit, istilah nyirit-nyirit, terlalu perhitungan, terlalu menghambur-hamburkan harta, malas, suka menunda-nunda, meremehkan urusan. Semua yang demikian itu juga dapat mengakibatkan kefakiran. Banyak sekali faktor-faktor yang dapat menyebabkan kefakiran. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istanzilu ar-rizqa bis-shadaqah, mintalah diturunkan rezeki melalui bersedekah. Semakin banyak orang bersedekah, maka semakin banyak rezeki yang akan dia dapat. Dan bangun pagi-pagi itu penuh berkah yang akan menambah kenikmatan terlebih urusan rezeki.
Bagusnya tulisan itu termasuk terbukanya rezeki. Jadi artinya apa? Nulis itu yang bagus, yang rapi, itu dari segi tulisan saja ternyata bisa mendatangkan suatu rezeki. Berwajah cerah ceria, menyapa temannya dengan ceria, menyapa gurunya dengan ceria, menyambut hari dengan ceria, dan perkataan yang baik itu dapat menambah rezeki. Begitu juga hal-hal yang remeh itu ternyata juga bisa mendatangkan rezeki. Harus diperhatikan, hal yang remeh itu bisa mendatangkan rezeki dan bisa menghambat rezeki seseorang. Harus diperhatikan. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma berkata, menyapu emper rumah atau halaman rumah dan membasuh bejana itu bisa mendatangkan kekayaan. Istilahnya apa? An-nadhafah. Dengan kita sering bersih, ternyata kita bisa mendatangkan suatu rezeki. Begitu sebaliknya, apabila kita kotor, kamar kita kotor, rumah kita kotor, itu bisa menghalangi rezeki seseorang. Adapun sebab-sebab kuat yang menarik dan bisa menghasilkan rezeki, yaitu mendirikan sholat dengan rasa penuh ta'zim dan khusyuk, menyempurnakan rukun-rukun sholat dan kewajiban-kewajibannya yang ada dalam sholat, menjalankan kesunahan-kesunahannya dan adab-adab sholat. Paham ya? Itu bisa mendatangkan suatu rezeki. Sedangkan sholat duha ini berfaedah menarik rezeki itu sudah sangat maklum dan terkenal. Sholat duha itu emang sholat untuk meminta rezeki oleh Allah. Jadi adik-adik dalam kesusahan minta rezeki kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara sholat duha. Dan yang menarik rezeki juga membaca surah Al-Waqiah, terlebih dibaca di waktu malam saat mau tidur, membaca surat Al-Muluk, Al-Muzammil, Wal-laili idza yaghsha, Alam nashrah laka sadrak. Hadir ke masjid sebelum azan, selalu dalam keadaan suci, melaksanakan sholat sunnah subuh, witir di rumah, tidak berbicara tentang urusan dunia setelah sholat witir, itu juga bisa mendatangkan rezeki. Hal-hal yang remeh tersebut juga bisa tetap mendatangkan rezeki. Insya Allah kita akan melanjutkan pada pelajaran selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.